semua terjadi. Pemilu kita, pemilu rakyat yang harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia dirusak secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul oleh KPU. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Yang geroknya itu baru komisinya. Lembaganya ada 7 orang di dalam yang kerjanya siap hari hitung-hitung, rapat-rapat separuh. Hasilnya hanya menjadi kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Ada lagi yang geroknya pemilu curang. Jadi pemilu tahun 2024 ini bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya Pak Jokowi. Betul tidak? Kenapa? Calonnya anaknya Pak Jokowi. Dia presiden. Dia suruh menterinya jadi tim sukses. Dia suruh gubernur-gubernur. Dia ganti gubernur-gubernur dengan pejabat sementara. Dia ganti bupati wali kota. Dia perintahkan aparat desa, bahkan RT RW juga terlibat untuk memenangkan anaknya. Jadi pemilu 2024 tidak adalah pemilu. Pemilunya Pak Jokowi saja ini, bukan pemilu rakyat. Maka hari ini, karena ini pemilunya Pak Jokowi, seluruh rakyat Indonesia hari ini bersama-sama dengan penuh rasa keberanian dan tanggung jawab konstitusi kita nyatakan maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Jokowi mundur, leserkan Jokowi. Sama aja intinya, Jokowi tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini memang komisionernya sudah penipu, presidennya juga penipu, karena ijazahnya hari ini tidak jelas. Ijazah palsunya hari ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kurang ajar memang ini rezim. Rezim ini memang harus segera dihentikan, saudara-saudara. Kaum buruh dari tahun 2019 terus bergerak menggaungkan bagaimana biadabnya rezim Jokowi ini. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita jaga demokrasi kita kawal konstitusi kita agar benar-benar dapat menjadi sebuah nilai-nilai konstitusi yang dapat memanusiakan manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa buktikan itu. Hari ini Jokowi sudah gagal menggelar pemilu. Dia harus bisa menggelar namanya pemilihan umum. Pemilihan umum kita ini sudah menghabiskan anggaran 100 triliun. Kenapa si rekap itu menjadi bermasalah? Karena anggaran pemilu ini ternyata masih lebih besar anggaran bansos untuk melakukan penyuapan kepada rakyat, saudara-saudara. 500 triliun, 5 kali lipat anggaran pemilu. Pantasan aja pemilu kita ini rusak, pantasan aja pemilu kita ini amburadul, pantasan aja pemilu kita ini perhitungan curang semua. Ini negeri sudah dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin jahanam, pemimpin-pemimpin brengsek yang harusnya ditawur oleh rakyat, saudara-saudara. Rakyat benar marah enggak? Rakyat betul marah tidak? Kalau rakyat melihat kondisi hari ini, rakyat Indonesia masih diam saja, tidak ada yang marah, maka rakyat yang perlu dipertanyakan, ente semua masih waras atau sudah gila semua? Cukuplah pejabat-pejabat kita ini yang gila-gilaan. Kita enggak usah ikut-ikutan gila. Kita gila-gilaan turunkan rezim Jokowi ini dari jabatannya sebagai presiden, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, pemilu 2024 ini adalah pemilu keluarganya Pak Jokowi, pemilunya oligarkinya Pak Jokowi, pemilunya teman-temannya Pak Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia. Jadi maka dari itu perlu kita suarakan bersama-sama dengan keras. Kita minta, kita nyatakan sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan Republik ini, lensirkan Jokowi.
Indonesia ini rakyatnya cinta damai, bisa diajak untuk melanjutkan pemilu damai. Jangan juga Pak Jokowi di televisi ajak rakyat Indonesia, ayo kita cinta damai, mari kita laksanakan pemilu secara damai. Tapi perhitungan suaranya yang di KPU ini rusak semua. Itu sama aja ajak ribut rakyat Indonesia. Kenapa? Karena suara-suara rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang jauh-jauh datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya. Hari ini semua dirusak oleh KPU yang merupakan kaki tangan Joko Widodo. Betul tidak? Komisioner KPU ini orang-orang penipu semua. Weh bangsat, KPU tahu bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, tapi kau yang ada di dalam adalah Komisi Penipuan Umum. Bangsa tidak, kurang ajar tidak, brengsek tidak, ajar tidak, ajar. Rakyat Indonesia tidak boleh takut. Rakyat Indonesia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Apa arti itu Allahu Akbar? Presiden, Menteri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, diri kita, semuanya kecil, yang besar aja. Jadi rakyat Indonesia itu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sama Jokowi. Jokowi sama kita sama aja, sama-sama makan nasi, sama-sama darahnya merah, ya kan? Cuma saya darah biru, dia darah kotor karena dia politik dinasti. Jadi, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir di sini, kalian adalah pejuang-pejuang perubahan yang dinantikan oleh Bupati Pertiwi, yang dinantikan semua oleh para panding-panding padan kita yang sudah susah payah mendirikan bangsa ini. Setelah reformasi, ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Bukannya pemilu tambah baik, tapi makin ke sini pemilunya makin amburadul, ugal-ugalan. Kenapa? Karena Komisi Pemilihan Umumnya berganti nama menjadi Komisi Penipuan Umum. Sekali lagi, Komisi Penipuan Umum. Kalau urusan pemilihan umum ini tidak bisa diselesaikan secara baik dan benar oleh KPU dan Bawaslu, maka jangan salahkan rakyat Indonesia akan bergerak untuk meminta, bergerak untuk melengsarkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah gagal menggelar pemilihan umum. Hari ini Pak Jokowi itu sudah dibenci oleh rakyat Indonesia. Kenapa dibenci? Karena telah menggelar pemilu curang. Demikian dan saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu ada pada rezim Jokowi.